bisa masak. Yang kedua adalah jajanan. Anak-anak jajanan. Sebenarnya jajanan anti stunting itu ada. Telur goreng. Telur gulung, telur goreng, telur gulung. Telur gulung itu jajanan anti stunting. Tapi belinya jangan pakai minyak, telurnya aja. Nggak pakai sosis, nggak pakai nugget, telur gulung aja. Jasuke, kasih tuh mayones, tambahin dalamnya. Anak suka. Nggak ada yang nolak anak. Mozzarella, topping-toppingan kasih aja, nggak ada masalah. Tapi jangan pakai mie sakura ya. Mie yang sehat dong. Ya, saya boleh sampaikan kenapa? Karena seringkali orang tua suka bingung. Nah, ini nih jadi biang keroknya, berat nggak naik dikatakan TBC. Padahal belum diintervensi. Coba kalau suatu ketika anaknya nggak naik beratnya, beliin ayam, goreng kulitnya, pakai yang crispy-crispy, kasih mayones, pasti dia hap. Oke, tunggu aja beratnya pasti naik. Kalau naik, insya Allah bukan TBC. Tapi, kalau ini ada walaupun satu, di rumahnya ada yang sakit TBC, lain cerita. Sekali lagi, kalau ini ada, walaupun satu, di rumahnya ada sakit TBC, lain cerita. Buktikan dulu, ini anak TBC bener apa enggak. Cek ininya dulu, tes mantuknya dulu, cek ronsennya dulu. Begitu alurnya ya. Jadi jangan, memang ini nggak semua punya TBC, enggak. Tapi kalau ini cuma satu ada, dan di rumahnya ada kontak, atau dulunya diasuh, sekarang udah enggak, dulunya diasuh oleh TBC, tolong buktikan dulu TBC-nya. Skor masukan boleh. Nah, sekali saya sampaikan sebenarnya anak itu awalnya kalau tadi yang kita lihat cerita tadi, cawe-cawe tadi, itu tubuh kita sebenarnya dalam demam loh. Kuman TB masuk, ditangkap di makrofag dipresentasikan sel T-nya datang, sel T-nya aktif, T-nya ngeluarin interferon gamma. Itu sebenarnya demam tubuh kita, tapi ringan. Makanya gejala TB pada anak kalau laten, kalau udah aktif TB-nya, paling sering demam ringan, angat-angat, sembung-sembung lebih dari 2 pekan. Karena tadi tuh proses yang patogenis tadi itu, anaknya jadi kelihatan diwujudkan dalam posisi angat-angat, males-malesan. Kalau anak-anak angat-angatan, males-malesan makannya, pastinya kelihatan tuh malaise. Nah, kalau anak angat-angatan badannya, males-malesan, makannya males nggak? Interferon, interleukin, kalau udah sampai, atau sitokin lah, kalau udah sampai banyak jumlahnya dalam tubuh kita, pasti nggak nafsu makan. Coba kalau kita demam itu kan perang ada badai sitokin dalam tubuh kita, pasti nggak nafsu makan. Anaknya juga demikian, nggak nafsu makan. Berat badannya jadi nggak naik. Nangkep nggak? Awalnya kan demam lama, nggak nafsu makan, berat badannya nggak naik. Kadang main malas-malasan, itu udah demam, setelannya demam satu paket sama demam tadi. Berat nggak naik. Kalau berat nggak naik, kadang sitokin kalau kelebihan dia akan kena ke saluran napas, maka akan memicu batuknya. Atau kalau tadi sel T aktif banyak, maka akan dikirim ke kelenjar getah bening, lymph node di kelenjar getah bening itu akan menekan bronkus. Penekanan bronkus oleh kelenjar getah bening akan menimbulkan refleks batuk. Jadi batuk. Satu lagi, demam lama sudah, berat batuk. Jadi awalnya demam anget-anget, nggak nafsu makan, berat badannya turun, kadang jadi batuk. Nah, jadilah kan demam lama, berat badan nggak naik, batuk-batuk. Barulah kita lihat ini sebenarnya TBC. TBC pada anak itu diawali sebenarnya demam lama, bukan dari batuk sebenarnya. Sekali lagi demam lama, anget-anget. Karena kenapa? Proses cawe-cawe tadi itu sebenarnya adalah demam. Dan kita buktikan, kalau ada kondisi ini, ada satu kontak atau dua kontak, maka kita harus cek dulu. TB nggak nih? Nah, ternyata nih cucu yang 15 tahun, cucu yang pertama datang. Tadinya nggak mau datang karena lagi les kan, cuma datang 6 tahun dan 2 tahun. Kan dititipin 3 cucu ibu GHI. Datangnya sudah batuk darah, ronsen sebulan ini demam dan sakit dada. Kemudian ronsennya begini. Katanya saat kecil bayi sampai usia 6 tahun dirawat, dititip oleh ibu GHI di rumahnya. Sekarang 15 tahun baru muncul begini. Jadilah TBC yang sekarang ini baru muncul, namanya reaktivasi ini. Saran nulisannya apa kayak gini? Apa A, cek TCM sputum obatnya RHZ, ataukah B, cek TS itu tes mantuk ya, tuberculosis skin test, obatnya RHZ, ataukah C, cek tes mantuk TCM obatnya RHZ, ataukah D, cek tes mantuk TCM obatnya RHZ. Yang mana Bu, Pak, kira-kira? D atau C? Kalau A, oke nggak?
Ya. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena ya, ingat kalau kayak gini batuk darah, kontak, ya udah pasti ini kemungkinan sakit TBC. Dan anaknya ada, misalnya kita lihat gejalanya, sesek nggak nih, sakit dada, anaknya agak payah, langsung masuk ke OAT, karena ini sudah mulai ada warning sign atau tanda bahaya. Di buku itu ada namanya warning sign. Nah, obatnya 15 tahun, kalau anak di bawah 15 tahun obatnya RHZ. Kalau di atas 15 tahun obatnya RHZE. Obatnya RHZE. Cek dahak wajib. Tes mantuk boleh lah. Walaupun kita udah tahu ada kontak. Nah, untuk pakai gini, gimana cara mudahnya? Cara mudahnya ini. Buku ini juga ada alurnya. Coba kelihatan ya, di bawah masing-masing kelihatan ya. Ada anak satu lebih gejala berikut, batuk, lebih, demam nih. Nah, kalau ini lihat dulu tanda bahayanya ada apa enggak? Tanda bahayanya paling tidak sesek, dehidrasi, kejang. Nah, kalau ada tanda bahaya, ya atasi tanda bahayanya sambil kasih OAT langsung, ya. Tapi kalau nggak ada, lihat dulu, ada nggak HIV, ada nggak gizi buruk, ada nggak di bawah 2 tahun. Kalau nggak ada, diagnosisnya mungkin bukan TB. Tapi kalau ada ini atau ini juga ada, lihat ada TBC, cek dulu TCM-nya. Dahaknya gimana? Dahaknya positif ya udah. Tapi kalau dahaknya negatif atau nggak ada dahaknya, kita boleh tuh scoring TB. Awali dengan ronsen, tes mantuk, kita lihat. Skornya lebih dari 6, TB klinis. Dahaknya negatif soalnya. Kalau skornya kurang dari 6, kita bisa lihat. Kalau ada kontak di rumahnya, anak tadi misalnya, skornya kurang dari 6 tapi ada kontak, berarti dia TBC klinis juga. Sekali lagi, skor bisa kalah sama kontak serumah. Ya, skor bisa kalah sama kontak serumah. Nah, ini tanda bahayanya bisa dilihat. Dan tentu saja obat TBC harus bersamaan, tidak boleh sendirian. Karena obat TBC kerjanya mekanisme bermacam-macam, dosisnya ini nanti harus optimal. Dosis di rentang ini ya, harus dalam rentang dosis yang ini. Ya, kalau enggak kita memicu resistensi. Dan satu lagi, kortikosteroid juga diberikan pada kondisi khusus. Tentu saja durasinya diberikan sesuai dengan di juknis. Ini untuk obat pakai FDC dan Bapak Ibu semua bisa lihat. Dan kemudian ini untuk yang di atas anak 14 tahun atau 15 tahun ya. Kalau 14 tahun ke bawah, 14 tahun 0 bulan masuk ya, masuk yang obat yang untuk anak-anak. Dan kalau kita lihat jangka pendek masih belum ya, jangka pendek masih belum diberikan, masih nanti. Tentu saja kalau ketika kita ketemu seorang tua yang berobat ke Bapak Ibu semua, terus kita mau tracing anaknya, buatlah surat seperti ini, arahkan ke puskesmas. Karena pengamatan saya, mohon maaf saya sampaikan, saya kan dokter anak, seringkali dapat rujukan anak yang terduga TB. Ketika kita tanya-tanya, ternyata neneknya, kakeknya ada yang sakit DM. Sakit DM, ibunya ini ngambil rujukan nggak di puskesmas, tapi di klinik di fase 1. Lolos. Harusnya begitu ada DM, tanya ada TB, apapun itu TB-nya, selalu ditanya, di rumah ada anak kecil apa tidak? Ngasuh apa tidak? Dulu pernah ngasuh anak apa tidak? Dulu dititipin cucu apa tidak? Kalau itu ada, tolong segera buat surat dan diarahkan ke puskesmas terdekat domisili untuk dieksplorasi lebih lanjut. Kalau misalnya pasiennya ngambil rujukan fase 1-nya di puskesmas, ya mungkin masih bisa kelihatan. Tapi kalau kadang-kala, semoga sekolah dari sini, Bapak Ibu semua lebih meningkat awareness-nya, waspada lagi. Ketika ada meminta rujukan dan dia kebetulan DM, tolong pertajam lagi analisis, tanyain detail ke arah TBC, anak kecil ada apa tidak. Karena kalau tidak akan menambah anak-anak yang TBC lagi. Nah, buat surat ini pesan untuk di rumah, tadi pesan saya juga. Nah, ini kalau saya senangnya pakai polling, kelihatan nih yang menikmati mana, yang nggak menikmati mana. Jawabannya cuma 2, setuju sangat setuju. Baik, terima kasih. Kalau pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ingat kalau bertanya ini. Belum, ya udah. Ya Bapak Ibu, silakan yang di ruangan. Oh ya, silakan Bu. Selamat sore dokter, dengan Rizky dari Klinik Kemenko Perekonomian. Siapa? Rizky dokter. Dokter Rizky dari? Klinik Kemenko Perekonomian. Wow. Ya. Kemenko Perekonomian. Waduh, ada orang nggak bilang-bilang dok, ada orang dok. Wah, ada CV nih. Nggak bilang-bilang ada orang mau Kemenko Perekonomian. Nggak saya sensor dok. Maaf dok, ini sebenarnya saya masih agak
sebenarnya untuk TB anak ini saya masih agak bingung kalau misalnya kasus pribadi aja ya dok ya. Ya boleh. Gitu. Kalau di anak kan memang gejalanya kadang nggak spesifik, lebih ke berat. Kalau misalnya nggak ada demam, nggak ada batuk lama, kadang kan memang pada kasus anak yang BB nggak naik-naik ya dok ya. Kita kan multifaktor ya dok penyebabnya ya dok ya. ISK dicari, alergi dicari, termasuk ke TB. Nah ini kalau misalnya pada kasus ISK udah nggak ada, alergi nggak ada, kita IGRA, tapi waktu itu di IGRA sih dok, karena waktu itu pas nyari katanya mantuk sama sekali nggak ada dok, lagi kosong katanya. Pas waktu itu penasaran kosong, jadi akhirnya di IGRA. IGRA positif, akhirnya kita anjurkan untuk screening di keluarga dok, gitu kan. Screening di keluarga, ternyata dari eyangnya, ronsennya nggak ada ke arah TB, tapi waktu itu mbaknya kita cekin ini sih dok, kita cekin tes dahak, ternyata tes dahak juga negatif, sekeluarga pokoknya nggak ada negatif. Kalau dari kayak gitu dok, gejalanya hanya berat badan nggak naik, KGB tuh juga kurang dari 5 cm juga dok, kecil banget dan itu, tapi multiple dok, mohon maaf dok. Apakah itu IGRA bisa positif karena si vaksin yang TBC dok? Baik, sebentar. Maksudnya apa? Masih Itu maksudnya apa? Bikin dijawab. Ini kuisnya ini nggak bisa. Itu maksudnya apa? Untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu lihat bersama-sama, bareng-bareng baca ini ya. Ini penting, mungkin tadi udah saya liatin, cuman kita perdalam lagi. Nah, kelihatan ya, di gadget masing-masing juga kelihatan ya. Tadi apa gejalanya? Pertanyaan saya satu. Terima kasih dok atas pertanyaannya. Iya dok. Kenapa sampai tes IGRA? Sekarang saya nanya, kenapa sampai tes IGRA? Nah sebenarnya ngasih IGRA itu. Iya, tes IGRA kenapa? Ada nggak? 1, BB-nya 2, 3, ada nggak? BB-nya nggak naik-naik. Oke, berarti nggak naik-naik. Ya, berat badan nggak naik. Ada tanda bahaya nggak? Nggak ada tanda bahaya kayaknya. Nggak ada. Ada nggak kurang dari 2 tahun? Berapa usianya? 2 tahun ya dok. 2 tahun. Oke, ya. HIV nggak? Ya ada. Gizi buruk nggak? Gizi buruk nggak? Dia nggak gizi buruk dok. 2 tahun berapa kilo beratnya? Aduh, 10 kilo idealnya. grafiknya yang jelas flat aja dok. Enggak, 10 kilo, ini 10 kilo, 2 tahun 10 kilo. Kalau di bawah 10 tahun, ya gizi buruk kalau 6 kilo, 7 kilo, ya. Kita lihat kalau tidak ada, berarti ini. Pertimbangkan diagnosis banding lain. Jika ada kemungkinan sebab lain, berikan penyebab itu, bukan TBC. Jadi gitu caranya. Nih, tapi kalau dokter sudah bawa ada IGRA-nya dok, positif dok, oke. Kita turun ke bawah. IGRA-nya positif, ya ini. Nah, kalau ini IGRA, anggaplah ini tidak ada. Dahaknya tidak, IGRA positif. Skor TB berapa? Skor TB-nya kurang dari 6? Masih kurang dari 6 dok. Ada kontak tidak? Pas di screening semua nggak ada dok. Berarti nggak ada kontak. Berarti ini diagnosis ditentukan oleh dokter berdasarkan kondisi masing-masing pasien dan mempertimbangkan diagnosis banding yang lain. Ini cara pakai grafik ini. Sekali lagi, saya sampaikan. Tadi kita lihat dulu, kenapa sampai tes IGRA? Oh, beratnya nggak naik. Oke, setuju, kita cari tahu. Oh, ini nggak ada. Oke, kita duga TBC nanti. Saya takut nih Indonesia nomor 2. Oke, dahaknya, oh belum ada dahaknya. Oke, gini aja. Tidak dilakukan misalnya. Ternyata kita lihat ada akses nggak? Akses atau IGRA nih ada ini atau ya, ronsen dan atau ya. Bisa dua-duanya, bisa satu aja ya. IGRA-nya positif, skornya kurang dari 6. Berarti di sini dong, tidak ada kontak. Kita tanya kalau kurang dari 6, ada kontak nggak? Kalau ada kontak, walaupun skornya kurang dari 6, di sini nih. Tapi kalau kontaknya nggak ada, observasi dahulu. Berapa lama? 2 bulan sampai 3 bulan. Kenapa? Karena masa inkubasi kuman TBC adalah 2 pekan sampai 12 pekan. Yang mana tuh 2 minggu sampai 3 bulan. Jadi kalau inkubasi TBC makin meningkat multiplikasi kumannya, maka akan muncul gejala di bulan ketiga. Sehingga tujuan menggunakan grafik ini adalah sekali lagi, di tesnya misalnya sudah bawa cek apa? Oh, udah ada ronsen, udah tes Mantoux. Kita lihat kenapa sampai tes Mantoux dan ronsen. Ada ini enggak? Kalau Bapak Ibu semua sudah bingung, wah kayak ya ada aja. Ya udah anggap aja sebagai TB lah. Ketika dengan sebagai TB sudah ada ronsen, sudah ada tes Mantoux, skor berapa? Skornya kalau cuma 6, kurang dari 6,
Ya lihat ada kontaknya apa enggak. Kalau ada kontak, anggap TB klinis. Nggak ada kontak, nanti dulu, obatin dulu. Apa yang menyebabkan anak ini sampai di tes mantuk atau IGRA? Begitu. Bisa diterima kira-kira? Pengobatannya itu berarti gimana tuh dok, maksudnya dok? Saya agak Pengobatannya? Iya. Jadi saya tahu, kembali lagi ke alasan kenapa sampai tes IGRA. Nah sebenarnya Beratnya nggak naik kan? Iya, beratnya Perbaiki nggak dulu berat nggak naiknya. Dengan cara apa? Tadi kasih dikasih makanan jajan yang enak-enak, kasih telur, protein hewani. Saya kondisi ini pasiennya tuh udah dicek buat ISK ya dok ya, Ya. ISK alergi sama Ya. dapat, mohon Ya. maaf dok, dapat susu tinggi kalori waktu Ya, itu dok. ya, ya. Tapi memang naiknya memang nggak sesuai target, jadi pas waktu dilihat grafiknya cuma ya kayak mau flat aja. Balik gitu. dulu. Susunya diminum berapa banyak, sudah cukup atau belum kalorinya. Oh. Diperbaiki dulu, lihat dulu. Balikin dulu, jangan buru-buru mengatakan. Kita boleh buru-buru mengatakan LTB kalau ada kontak atau riwayat kontak. Kalau nggak ada, jangan kesana dulu. Perbaiki dulu yang kita temui saat itu. Alasan kenapa anak ini sampai diarahkan ke TB. Misalnya diarahkan TB karena berat nggak naik. Ya mati-matian kita naikin berat badannya. Tapi kalau kita udah mati-matian naikin berat badan 2 bulan nggak naik-naik juga, ya boleh, apa boleh buat, boleh kita suspek TB, begitu kira-kira. Berarti dok kalau misalnya pada akhirnya nanti naik walaupun nggak udah grafiknya jadinya agak naik sedikit setelah beberapa Ya. bulan, kita anggap itu bukan TBC. Ya, dok? Bukan. Nah, kok berarti IGRA-nya positif bisa karena vaksin BCG itu dok? Yaitu kenapa anaknya kalau vaksin BCG nggak bikin positif? Oh gitu dok. Enggak. Tapi kita balik, kenapa sampai di tes IGRA anak ini? Sekali lagi, kenapa sampai tes IGRA anak ini? Kalau kita tes IGRA, kemudian kita mencari-cari gejalanya, artinya kita mencari-cari bukti, kita menjerumuskan anak ini, memfitnah dia sebagai TB. Berarti kalau gitu, kalau bisa menaik, IGRA kita bisa balikan dong dok? Tergantung, ada klinis, ada kontak apa tidak. Yang nggak ada kontak berarti dok? Ya, kalau nggak ada kontak, ya bisa kita abaikan, Oh, observasi oke. dulu 3 bulan. Oke, baik. Nah, Paham, jadi begitu. paham. Prinsip seperti itu. Prinsipnya penggunaan grafik ini adalah kita lihat alasannya dulu. Ini alasannya. Ya, bisa diterima kira-kira? Bisa terima dok? Paham, Ya, Mbak. ya. Terima kasih banyak dokter. Pentingnya baca grafik seperti ini. Grafik bukan hanya pemanis taruh di meja praktek, tapi dipahami. Makanya ada pelatihan biar bisa paham ujung ke ujungnya. Begitu? Ada pertanyaan lagi, dokter semua? Kayaknya nggak ada, kayaknya udah jelas, udah jam 4 soalnya. Untuk via Zoom, ada Mas Zaki? Coba dicek. Ada chat. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Oh ada dok. Ada pertanyaan? Oh ya. Dari Zoom. Dari Bu Yunas. Bentar ya. Ya, dari Bu Yunas, Puskesmas Cempaka Putih, izin bertanya dok. Yang pertama, apakah benar jika anak dengan gizi kurang atau buruk sulit untuk membaca hasil mantuksnya? Dan yang kedua, sebenarnya cara mengukur indurasi mantuks itu apakah boleh dengan posisi vertikal? Boleh dijawab dok, karena ada pertanyaan lagi di bawah. Oke, baik. Ya. Jadi kalau yang pertama untuk gizi kurang. Kalau gizi kurang enggak, tapi gizi buruk ya. Gizi buruk pasti ada agak nyaru hasilnya. Makanya cut off point kalau gizi buruk adalah 5 mm. Ya, bukan 10 mm tapi adalah 5 mm. Sekali lagi kalau 5 mm gizi buruk dianggap sebagai positif. Indurasi diukurnya posisi, prinsipnya ukur indurasi adalah tegak lurus dengan arah penyuntikan. Prinsipnya mengukur indurasi adalah tegak lurus dengan arah penyuntikan. Dan arah penyuntikan adalah sejajar dengan ruas tulang. Ya, prinsipnya begitu. Itu yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Pak Charles Mantuk. Kalau misalnya mau protesnya sama Pak Charles Mantuk nantinya. Ya, jadi ada aturannya bahwa mengukur itu sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Pak Charles Mantuk, yaitu dengan cara mengukur tegak lurus dengan arah suntikan. Sedangkan arah suntikan adalah sejajar dengan tulang-tulang uradius dan ulna. Begitu kira-kira. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Melinda, Puskesmas Senen, izin bertanya dok, untuk indikator atau standar kesembuhan TB pada anak bagaimana ya dok? Pada beberapa kasus TB anak usia 2 tahun dengan pembesaran kelenjar di awal diagnosis sampai selesai pengobatan 6 bulan, pembesaran kelenjar masih teraba besar. Kapan kelenjar ini akan mengecil ya dok? Berat badan anak juga naik namun cenderung tidak banyak. Apakah mungkin TB pada anak gagal pengobatan? Menarik sekali ini. Ya. Jadi saya sampaikan, ingat lagunya Rhoma Irama? Harusnya Pak ya, lupa. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri.
Ya. Jadi gejalanya apa? Itulah yang kita cari berikutnya. Ya. Gejalanya apa? Itulah alasan kita mengatakan dia TB, dan itulah alasan kita menyetor obat TB. Sekali lagi, gejalanya apa? Itulah alasan kita memulai pengobatan TBC, dan itulah alasan kita menghentikan obat TBC. Lihatlah gejalanya, jangan lihat yang lainnya. Jangan kayak jajan ibu-ibu belanja di toko emas ya, matanya nunjuk satu, tangannya nunjuk satu, matanya ke sebelah kanannya. Jadi prinsipnya adalah kita lihat kenapa sampai dimulai. Ya kalau misalnya karena kelenjar getah bening doang gede, terus diobatin TB, selesai 6 bulan kok masih gede, bisa jadi sebabnya juga bukan karena TBC, ada yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya nih, ya istilahnya kalau benar TBC, kelenjarnya gede, diobatin, sebenarnya mengecil, tapi kok ini gede terus. Ingat, kelenjar gede itu nggak punya TBC aja. Anak batuk pilek juga membesar kelenjarnya, ya. Anak batuk pilek juga membesar kelenjarnya. Anak batuk pilek juga membesar kelenjarnya. Tapi nanti batuk pilek sembuh, kelenjarnya mengecil. Masalahnya adalah kalau ini anak ada asmanya, ada rinitisnya, yang mana orang ini mungkin nggak tahu orang tuanya. Terus dia mudah ketularan, terus lama sembuhnya, maka akan terus gede kelenjarnya. Jadi harus dicari tahu, harus tahu ada TBC-nya. Ini benar-benar ada sakit yang lain apa tidak? Karena kelenjar gede banyak penyebabnya. Dan kalau misalnya berat-berat nggak naik, bisa jadi kalau anak sering ISPA, kan kelenjarnya sering gede kelenjarnya. Anak ISPA itu kelenjarnya gede. Kalau sering ISPA, kelenjarnya gede. Anak sering ISPA kan infeksi saluran pernapasan akut. ISPA sering demam. Demam pasti makannya kurang. Kalau makannya kurang, beratnya juga nggak akan naik.